Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dayu Sivananta Prameswari dengan NIM 241103126, nomor absen 14 dari kelas N. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Jadi gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Sudah semangat semuanya? Sudah. Oke. Sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil namanya bisa angkat tangan. Anita, Hadir Bu. Sandi, Tarisa, Hadir. Nitya, Hadir Bu. Tania, Hadir Bu. Gumadi, Asti. Hadir Bu. Oke, semua berarti hadir ya hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kehadiran kalian. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Bisa berdiri semuanya? Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Silakan duduk semuanya. Jadi sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, Ibu ada beberapa soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan sebagai agar Ibu tahu pemahaman awal dari kalian. Bisa diisi identitasnya terlebih dahulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kita kumpulkan ya. Kita mengerjakan soal diagnostik terlebih dahulu. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, Ibu harap itu kalian dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan beserta fungsinya. Lalu yang kedua, Ibu harap kalian dapat menjelaskan proses perjalanan udara dalam sistem pernapasan manusia. Lalu yang ketiga, Ibu harap kalian dapat melakukan percobaan model paru-paru sederhana menggunakan rawat. Selanjutnya, Ibu ada video permasalahan yang bisa kalian perhatikan baik-baik ya. Hey, ya. Oke, dari video tadi apa yang bisa kalian lihat? Anak-anak yang ngos-ngosan. Anak yang ngos-ngosan. Coba sekarang kalian tarik nafas, lalu hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Bagian tubuh mana yang menurut kalian itu bergerak? Bergerak. Kenapa dadanya? Mengembang. Oke, jadi benar. Jadi dada kita saat bernafas itu mengembang dan kembali seperti semula ketika kita menghembuskan nafas. Ada yang tahu kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Karena belum ada yang tahu hari ini, kita akan mencari tahu kenapa ya dada kita itu bisa mengembang saat kita menarik nafas dan juga kembali seperti semula ketika kita menghembuskan nafas kita. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Untuk kelompoknya itu kelompok pertama itu adalah
Abi, Anita, Asti dan juga Masri. Lalu kelompok kedua itu ada Sandi, Fania, Tarisa dan juga Nika. Apa PD-nya? Oh ya, sebelum itu kalian pertama mengerjakan bagian kegiatan 2 ini. Ini ada nama organ dan juga fungsinya. Cukup kerjakan itu jika sudah bilang ya. Ibu. Kita duduk berkelompok. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Ibu kemarin sudah menyuruh kalian membawa balon dan juga plester ya. Sudah Bapak Bu. Bisa dikeluarkan dulu. Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan merubah botol dan juga balon itu menjadi paru-paru. Ibu akan menghasilkan ini. Makasih Bu. Nah, untuk cara membuatnya itu sudah ada di LKPD, jadi silakan baca petunjuk di LKPD kalian. Jika ada yang membingungkan, bisa ditanyakan ya. Setelah selesai membuat paru-paru balon, kalian bisa langsung mengisi tabel pengamatannya ya. Oke Bu. Atau bisa dibagi 2 orang yang membuat paru-paru balon dan juga 1 yang mengisi tabel. Kalau di sini lokal apa? Dada atau rongga dada? Dada. Mau kok tak dia ketiknya. Mau tapi enggak gimana ya? Oh, ada aktif. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Ibu minta kedua kelompok untuk presentasi ke depan ya. Siapa yang mau duluan presentasi? Oke, kelompoknya Sandi bisa dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Tarisa. Nama saya Nitya. Nama saya Sandi. Nama saya Fania. Jadi di LKPD berdasarkan yang kegiatan pertama itu adalah mengenal organ pernapasan, yang dimana gambar 1 itu nama organnya adalah hidung, fungsinya adalah menghirup udara. Lalu gambar kedua itu nama organnya adalah paru-paru, fungsinya adalah untuk memompa, fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apakah udara masuk atau keluar? Saat balon bawah ditarik dia masuk dan saat balon bawah didorong dia keluar. Dan yang ketiga, keadaan rongga di dalam botol, di mana saat balon bawah ditarik itu penuh dan saat balon bawah didorong itu longgar. Kemudian yang kegiatan 4 yaitu menganalisis, di mana pertanyaan pertama, ketika apa balon itu mengembang dan mengepis. Balon mengembang ketika balon itu ditarik, sedangkan balon itu akan mengepis ketika balon didorong. Yang kedua, jelaskan hubungan dari percobaan sederhana menggunakan balon dengan proses pernapasan manusia. Nah, jika kita menghirup udara, maka dada kita itu akan mengembang. Sebaliknya, jika kita itu mengeluarkan atau mengembuskan udara, maka dada akan mengepis. Yang ketiga, tuliskan urutan proses pernapasan manusia.
Malaysia menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, udara masuk melalui hidung, lalu masuk ke trakea, kemudian masuk ke bronkus. Dari bronkus itu udara akan dibagi ke paru-paru kanan dan juga kiri. Kemudian di paru-paru udara akan mengalami pertukaran di alveolus. Oke, sudah selesai ya. Dari kelompok yang Ngabi apa ada tanggapan? Untuk kelompok yang tadi bisa duduk. Dilanjutkan dengan kelompok yang Ngabi. Baik, di sini kami akan membacakan jawaban dari LKPD yang kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Agung Abi. Nama saya Asti. Nama saya Anita. Nama saya Sri. Baik, yang pertama itu ada mengenal organ pernapasan. Yang pertama itu nama organnya hidung yang berfungsi sebagai menghirup dan menyaring udara. Yang kedua ada paru-paru yaitu memompa oksigen yang masuk. Yang ketiga ada bronkus yaitu menyalurkan udara ke paru-paru. Yang keempat ada alveolus yaitu sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan yang terakhir ada trakea yaitu penyaluran udara ke bronkus. Kegiatan yang ketiga yaitu percobaan paru-paru sederhana. Yang dimana pada yang diamati yang pertama itu ada keadaan balon di dalam botol. Saat balon bawah ditarik itu mengembang, saat balon bawah didorong itu mengempis. Yang kedua itu apakah udara masuk atau keluar. Saat balon bawah ditarik itu masuk, saat balon bawah didorong itu keluar. Yang ketiga ada keadaan rongga di dalam botol. Saat balon bawah ditarik itu penuh, saat balon bawah didorong itu berongga. Untuk selanjutnya di kegiatan analisis, di mana pertanyaan pertama, ketika apa balon mengembang dan mengempis. Jadi balon mengembang itu ketika bagian bawah ditarik, sedangkan balon itu mengempis itu ketika balon di bawah itu didorong. Yang kedua, jelaskan hubungan dari percobaan sederhana menggunakan balon dengan proses pernafasan manusia. Nah, percobaan yang telah kita lakukan menunjukkan saat Untuk pertanyaan ketiga yaitu tuliskan urutan proses pernapasan manusia menggunakan bahasa kanan sendiri. Yang pertama itu ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada trakea, yang keempat ada bronkus, yang nomor 5 ada bronkiolus, dan yang terakhir itu ada alveolus. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, apakah dari kelompok saja ada tanggapan untuk presentasi dari kelompok Ngabi? Tidak. Kelompok Ngabi silahkan duduk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian yang sudah mengerjakan LKPD dan percobaan yang baik. Selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi sistem pernapasan itu adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk kita menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dari hasil diskusi dan juga percobaan kita tadi itu kenapa dada kita bisa mengembang saat kita menarik nafas? Sri? Karena ada udara yang masuk, Bu. Betul sekali, karena ada udara yang masuk. Lalu organ-organ apa saja yang dilalui ketika kita menghirup udara itu? Anita? Ada hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sri dan juga Anita karena jawabannya sangat tepat. Jadi organ-organ pernapasan manusia itu yang pertama ada hidung, di mana kita menghirup udara itu melalui hidung, di mana hidung itu juga ada rambut halus untuk menyaring debu-debu yang ada pada udara. Lalu yang kedua itu ada faring. Faring itu berada di bagian belakang dari hidung dan juga mulut. Biasanya di situ ada amandel juga yang untuk menyaring kotoran-kotoran. Lalu yang ketiga itu ada trakea. Trakea itu batang tenggorokan untuk sama itu masuk jalur dari udara untuk masuk ke menuju paru-paru. Lalu yang keempat itu ada bronkus, di mana bronkus ini tuh dua cabang yang menuju paru-paru kita, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Selanjutnya ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Mereka sama-sama memiliki fungsi untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Lalu yang selanjutnya itu ada alveoli atau alveolus, di mana dalam alveolus itu oksigen itu bertukar menjadi karbon dioksida. Selanjutnya itu ada diafragma, di mana diafragma itu bekerja untuk menekan dan juga apa ya diafragma? Maaf deh. Dan yang terakhir itu ada diafragma di bagian bawah paru-paru. Oke, selanjutnya itu ada mekanisme pernafasan, di mana mekanisme pernafasan yang pertama itu ada inspirasi atau menghirup. Jadi udara masuk melalui hidung, melalui tenggorokan dan juga menuju ke paru-paru, di mana itulah ketika dada kita bisa mengembang.
Selanjutnya ada ekspirasi atau menghembuskan nafas, di mana udara yang mengandung karbon dioksida tadi itu dikeluarkan dari paru-paru. Sama seperti kita menghirup, karbon dioksida juga kita keluarkan melalui hidung. Nah, itu dia penjelasan dari materi sistem pernapasan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu Tarisa. Bu, kenapa kita itu harus bernapas lewat hidung? Kenapa tidak lewat mulut? Oke, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa kita bernapas lewat hidung bukan lewat mulut? Karena di hidung itu ada rambut halus yang dimana udara kita itu kan tidak selalu bersih. Jadi ada debu, ada kotorannya, dan rambut halus di hidung itu yang berguna untuk mencari kotoran atau debu tersebut. Sehingga lebih baik sehingga kita harus bernapas dari hidung bukan dari mulut. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Asti? Bu, kenapa kita tidak bisa menahan nafas terlalu lama? Ya, pertanyaan yang bagus juga. Kenapa kita tidak bisa menahan nafas terlalu lama? Itu karena tubuh kita membutuhkan oksigen terus-menerus. Di mana oksigen itu kita hasilkan untuk menjadi energi. Jika kita terlalu lama menahan nafas, yang ada kita apa? Mati. Betul sekali, kita kehabisan nafas dan bisa meninggal. Oke. Selanjutnya itu karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, ada yang mau memberitahu Ibu atau menyampaikan pendapatnya bagian mana dari pembelajaran kita yang hari ini itu menarik dan bagian mana yang sulit menurut kalian? Nitya? Menurut saya bagian paling menarik itu saat melakukan eksperimen, soalnya seru dan pertama kali melakukan eksperimen tersebut. Dan bagian paling sulit itu tidak ada karena saya suka belajar materi sistem pernapasan ini. Oke, bisa diberi tepuk tangan dulu kita. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu akan memberikan soal pilihan ganda, itu 10 soal yang kalian kerjakan untuk agar Ibu tahu seberapa paham kalian akan materi ini. Sudah selesai semuanya? Jadi, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, adakah yang mau menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Bung Abi? Hari ini itu kita belajar mengenai organ-organ pernapasan, perjalanan udara dalam tubuh kita, dan juga kita tadi melakukan percobaan paru-paru dengan menggunakan balon. Oke, bagus sekali. Berikut sama untuk Bung Abi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pernapasan itu terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama dari hidung hingga ke diafragma. Di mana ketika kita menghirup nafas itu paru-paru akan mengembang, lalu ketika kita mengeluarkan nafas, mengeluarkan karbon dioksida, itu paru-paru akan menepis. Jadi mulai hari ini kita harus menjaga organ-organ pernapasan kita, seperti hindari merokok, hindari asap rokok, lalu juga rajin berolahraga, dan juga memakai masker saat udara berdebu. Oke, karena kita sudah selesai pembelajarannya, ketua kelas bisa diakhiri Pada asana. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan istirahat anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya.